jadi kita lihat yang pertama sekali, saya ingin menekankan bahwa understanding the context itu penting. Jadi bagaimana kita memulai agak filosofis sedikit terhadap evolusi dari Homo sapiens. Yang ternyata kalau kita lihat Homo sapiens itu dari segi ukuran, size, kalah sama Neanderthal dan juga Cro-Magnon. Tetapi ya dua ini punah, Pak. Cro-Magnon dan Neanderthal itu punah, gak bisa bertahan. Padahal size-nya lebih besar. Volume otaknya juga lebih besar. Mengapa? Karena disimpulkan kemampuannya untuk fit kepada environment, lingkungan, itu ternyata tidak se-fit dari Homo sapiens. Jadi kalau kita menerima sementara ya hipotesis dari Charles Darwin, yakni survival for the fittest, yang paling fit yang survive, bukan yang paling besar. Nah, saya langsung straight to the point aja, jam. Berarti kalau kita punya company, yang utama adalah dalam konteks transformasi sekarang ini digital, bukan soal besar-besaran size. Karena sejarah evolusi membuktikan bahwa yang survive itu adalah yang fit. Bukan berarti kecil itu, jangan salah tafsir juga, nggak boleh besar, kecil itu survive. Enggak, buktinya Hobbit punah juga. Cuma adanya di Lord of the Ring kan, sama yang di NTT kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini survival for the fittest. Nah berarti size doesn't matters. Bukan berarti harus kecil ya, dan bukan berarti harus besar. Kalau besar kan bisa to be failed kan gitu. Nah jadi dari sini kita bisa melihat bahwa konteks itu penting. Karena berbicara soal risk management itu bicara soal adaptasi. Nah, kita masuk ke diskusi ke filosofisnya dulu ya, karena ini. Jadi dia bicara soal adaptasi. Adaptasi itu bukan not the most intelligent yang akan survive ya, atau the strongest, tetapi yang paling benar-benar survive adalah yang paling fit. Nah itu yang ini. Nah ini diterjemahkan secara beautiful ya, dan sangat cantik ya, tapi pragmatis oleh ISO 31000 dan juga oleh COSO. Nah kalau kita perhatikan di COSO itu, yang di strategy and objective setting itu ada analysis business context. Nah jadi bapak sekalian dan ibu-ibu yang ada di daring, kan di sini nggak ada bapak-bapaknya. Ada ibu ya, ada ibu. Ya jadi bapak ibu sekalian ya, dan kita lihat di sini kalau COSO kan dia pakai komponen utama, dan kemudian yang 20 itu disebut principles. Nah kalau ISO kan dia ada principles, ada framework, dan ada proses. Nah bedanya cuma di situ, tetapi apapun juga namanya kita sebut aja ini standar. Standar. Nah OJK juga punya standar, namanya kualitas penerapan manajemen risiko, KPMR. Nah itu pasti teman-teman Bapak Ibu yang di dunia financial itu sudah sangat mengetahui hal tersebut. Nah jadi understanding the context itu sentral. Nah mengapa ini penting? Karena apa yang kita mau bangun ya sebagai risk intelligence itu adalah juga bagian dalam upaya kita untuk ya meningkatkan fit kita ya, meningkatkan fitness kita kepada dynamic environments yang selalu berubah. Istilahnya banyak ya. Yang paling terkenal kan sekarang adalah VUCA. Military Amerika kan mengembangkan istilahnya VUCA. VUCA itu dikembangkan oleh West Point. Jadi Akabri Amerika mengembangkan istilah VUCA, tapi yang pakai semua sektor bisnis. Tapi hampir nggak ada yang nyebut bahwa itu adalah dari West Point gitu loh. Jadi terkesannya itu dari Harvard dan dari lain sebagainya. Jadi apa yang dihadapi itu berubah. Jadi saya coba di satu sisi menafsirkan tentang ini, VUCA ini sebagai bagian dalam konteks, sebagai summary-nya di sini. Nah ini sebenarnya ada silogisme pemikiran yang sangat tajam loh di konsep VUCA ini. Yang saya cari ya keterkaitannya tuh nggak dibahas di beberapa artikel. Yang pertama sebenarnya yang dikaitkan dengan persoalan fit itu, ternyata ada
ancaman inherent natural dari yang disebut perubahan. Heraklitos mengatakan kita nggak bisa berdiri di dalam satu sungai yang sama karena airnya pasti berubah. Jadi perubahan itu pantarei adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang konstan. Nah, perubahan ini itu membawa dampak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, research-nya yang namanya research tentang Everett Rogers meriset ternyata yang hancur dan tergilas dari perubahan itu cuma 16%. Everett Rogers bisa di-search di internet di Google. Everett Rogers. Itu 16%. Nah, ini disebut kelompok laggards. Nah, 84% itu cepat atau lambat bisa beradaptasi. Jadi sebenarnya yang kita takutin bukan perubahan. Not the volatility. Sebenarnya. Jadi di dalam konsep ini perubahan benar. Speed of change itu ini. Tetapi yang namanya kita sudah bawaan badan sebagai homo sapiens udah dibekali. Beradaptasi terhadap perubahan. Cuma 16% yang laggards. Kita uji ya, Amerika Serikat. Berapa yang kena COVID? Penduduknya 320 juta. Ya pasti ntar 16%. Saya nggak mau bilang bahwa Indonesia ntar 16% dari penduduk. Enggak. Jadi itu 16% Everett Rogers. Di dalam setiap perubahan ada kelompok laggards 16%. Jadi yang tergilas perusahaan itu 16%. Baru satu faktor yang namanya volatility. Lebih kecil bisa. Cenderungnya lebih kecil. Lebih besar sulit. Tapi 16% kelompok laggards. Itu by nature secara population. Nah, makanya ini yang disebut teorinya disebut namanya inertia ya, di dalam proses perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari volatility ini ya kalau kita perhatikan kita nggak khawatir. Yang namanya 2,5% itu pasti ada. Sebelum perubahan terjadi, pasti ada 2,5% yang bisa mengantisipasi perubahan. Jadi dari 100 ya populasi, pasti ada 2 atau 3 perusahaan yang sudah tahu duluan akan ada bencana COVID dan dia udah siap dengan dia punya skenario analysis. Jadi teorinya namanya skenario dan ini dikembangkan secara praktek oleh Shell Company. Sejarah penerapan skenario analysis itu Shell. Kalau teorinya sih banyak di kampus, tapi nggak ada yang terapin. Yang make itu adalah Shell Company. Scenario analysis. Silakan bisa dicek juga di Google dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya sebelum kita masuk lebih detail ini sebagai revisiting ya untuk memperkuat konsepsi pemahaman kita karena kan ini levelnya udah level tinggi nih kita nih kan gitu. Bicaranya nggak teknikal lagi. Nah, jadi volatility itu 2,5% itu disebut sebagai kelompok inovator. Ya, dan ini ya yang namanya Joseph Schumpeter sudah meneliti. Dia punya konsep dan disebut namanya creative destruction. Jadi dia udah bahas tuh si Joseph Schumpeter bahwa ada orang-orang yang kreatif, yang inovator, tapi 2,5% di dalam satu population. Nah, gimana dong supaya ini bisa terjadi knowledge management, ada sharing gitu dong. Dan ini sebenarnya peran pemerintah membuat menciptakan ini. Dan peran OJK harusnya menciptakan ini supaya Citibank itu ilmunya masuk ke kita gitu loh. Jangan yang jeleknya gitu. Yang namanya perusahaan bank-bank asing itu sama ini. Dan ini harus dimainkan sebagai knowledge management system. Seperti itu. Jadi harus kita sedot dong kan masuk di Indonesia ilmunya. Dan ini fungsi ini harus dijalankan oleh pemerintah dan otoritas. Nah, jadi volatility 2,5%. Selebihnya ada early adopters. Jadi Everett Rogers itu teori diffusion bisa dicek. Early adopters, kemudian ada nanti yang disebut sebagai late majority. Umumnya akhirnya ikut juga. Akhirnya kan kita nih ngikutin juga yang namanya PPKM kan gitu kan mau nggak mau. Ya, istri saya tuh udah sebel banget gitu. Mau ke mall kagak bisa gara-gara harus vaksin. Jadi ya vaksin juga kan gitu kan. Berdebat soal vaksin ujung-ujungnya mau vaksin karena pengen ke mall. Jadi memang ada aja macam, ada yang karena kesadaran kesehatan, karena kesadaran ini. Jadi kagak bisa ke mall itu bikin orang akhirnya vaksin. Apapun sebabnya, late majority pasti ada.
Ini menarik ya, jadi ini kita kan nggak perlu mempersoalkan latar belakang orang menerima satu policy yang baik yang kita yakini atau sebuah risk management yang baik, tetapi kita buat sedemikian rupa ya mengikuti pola yang sudah diantisipasi di dalam pendekatan ini. Nah jadi volatility itu boleh kita katakan in conclusion itu cepat atau lambat bisa kita hadapi. Jadi sebenarnya yang kita takuti bukan perubahan. Kita kan matahari tadi pagi terbit ya. Jam 6 kan. Nanti sore jam 6 terbenam. Kita kan nggak takut. Tapi kita takut dan khawatir kalau matahari terbit suka-suka dia kan gitu. Jam 9 belum terbit. Atau ntar tiba-tiba jam 10 belum terbit. Jadi banyak berdoa kan kita supaya dia teratur. Nah jadi yang persoalan adalah sebenarnya bukan sepenuhnya volatility, tapi uncertainty. Nah inilah konsep VUCA saya mau terjemahkan secara ada silogismenya. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah uncertainties-nya, bukan perubahannya. Perubahan kan kita setiap saat berubah, kita bikin rencana bisnis. Tapi rencana bisnis kita jadi nggak relevan gara-gara ada uncertainties. Jadi the substance di situ. Nah, bagaimana nanti saya jam dulu ya, bahwa sebenarnya risk intelligence itu mengatur sedemikian rupa soal uncertainties itu. Nah jadi jadi kalau risk intelligence hanya untuk mengukur volatil, nggak usah, by nature kita juga udah bisa beradaptasi. 16% yang kira-kira akan tergilas. Udah bawaan badan nih yang namanya Homo sapiens, adjustment, people change, dan lain sebagainya, pasti 16%. Nah, jadi uncertainties yang kita khawatirkan. Bukan sekedar perubahannya sendiri, ya memang ada hubungannya. Tetapi apakah perubahannya itu syarat dengan uncertainties. Sehingga setiap perubahan kita harus dekomposisi. Supaya kita nggak capek, ribut ngadepin perubahan. Enggak, kita dekomposisi. Mana yang sifat perubahannya itu non-uncertainties atau certain, mana yang uncertainties. Saya udah mulai masuk ke detail. Jadi di dalam modelingnya, ketika kita bikin model, perubahan itu, change, kita decompose. Nah nanti teman-teman yang muda lah bikin mathematical modelingnya. Kita dekomposisi menjadi satu unsur yang disebut certain dan yang uncertain. Supaya energi kita, resources kita ketika kita bikin risk management itu sangat efisien. Ya, jadi konsepsinya dulu ya Pak, kita dekomposisi. Jadi ketika kita nanti mau membangun big data, jangan semua dihantam juga, harus efisien kan gitu. Nggak usah harus sampai beli satelit, sorry ya, kan gitu kan. Ini bukan nyinyir ya, nasi udah jadi bubur, kita bikin buburnya enak lah, kan gitu kan. Udah ada ininya, tapi kita optimalkan. Ketelepasan saya. Nggak perlu itu, bukan nggak perlu, tapi maksudnya bukan itu kan yang utama. Ya SBC kan nggak beli satelit kan, udah di mana-mana di seluruh dunia kan gitu. Citibank juga enggak. Nah jadi di sini ya kita ya mencoba mendekomposisi. Nah thanks to algorithm, thanks kepada projection modeling, thanks kepada forecasting teknik, sehingga uncertainty itu bisa diantisipasi to some extent. Clear ya? Jadi ini ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang di daring maupun di luring, silakan dipotong langsung ya. Soalnya kalau nggak gitu nanti nggak seru, nggak berkembang di dalam diskusi. Welcome. Langsung unmute, kemudian langsung disampaikan. Dan kalau raise hand, mohon teman-teman untuk sama-sama langsung menginikan. Karena saya terbatas nggak pegang itu di depan. Jadi ini uncertainties. Nah jadi semua modeling, kita bikin modeling kan dalam risk kan, kita mengenal VAR, value at risk. Ya, jadi value at risk itu berbicara soal misalnya VAR 95% 5 juta. Berarti we believe 95% bahwa kerugian itu dengan horizon tertentu tidak melebihi 5 juta. Kan gitu. Berarti ya we don't believe 5%. Kita ada keraguan 5% bahwa kerugian itu bisa di atas 5 juta. Kan gitu kan? Jadi modeling VAR itu kan untuk mengetahui gitu. Sehingga kalau transaksinya itu 100 hari kita bermain di pasar investasi, berarti ada peluang 2-3 hari kita kejeblos.
5 hari kejeblos, karena kan 95%. Nah, kita harus menggunakan data sebelumnya, historis, hari-hari apa tuh yang orang kejeblos, yang black day dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya sudah mulai masuk ke intelligence dalam pengertian yang prototype. Sebenarnya kan kita itu, jadi ini kan dibesar-besarkan kan, intelligence. Sebenarnya kita bagusin aja knowledge kita. Nah, saya pernah bekerja di dalam sebuah project untuk NATO, ya saya sebagai modeler. Karena saya kan dulu ya, sekarang udah susah. Dulu saya sebagai econometrician, saya sebagai psychometrician. Jadi saya spesialis di bidang stres, modeler stres. Dan stres itu saya hanya menggunakan GH12. Jadi udah spesialis modeler stres, dari 200 model cuma tahu 1 model, Bapak. Jadi sebenarnya gobloknya minta ampun kan gitu kan. Kalau orang Indonesia kan tahu semua. Jadi saya cuma ahli 1 model dan saya dalami selama ini karena pekerjaan. Itu data stres dari orang seluruh dunia itu kita kumpulkan, dan data stres itu dipakai buat intelligence untuk masuk ke dalam robotic learning, artificial intelligence. Jadi begini, Bapak orang tua saya anaknya, kita ngerengek minta sepatu, tiba, wah, lama-lama terus kemudian kita nggak ngerti, saya tetap minta sepatu, akhirnya saya ditempeleng, dijitak. Setelah itu kan saya learning, Pak. Setiap Bapak, saya nggak merengek lagi. Nah, data ini, data stres, dari puluhan juta orang kita masukin. Akhirnya kan bisa, Bapak lagi stres ya, kan gitu. Karena udah dimasukin, nanti ada ahli yang meneliti tentang suhu tubuh. Dibikin korelasi. Kalau suhu tubuh begini, ada ahli yang image. Rona muka merahnya sekian, ketangkap image-nya, ya face detection. Kemudian kita masukin data stres, ketahuan orang ini lagi stres. Lagi stres ya, kan gitu kan. Lagi happy ya, gitu. Tapi saya bukan happy, saya hanya stres. Jadi bisa dibayangkan bahwa riset ini benar-benar sebuah big project. Nah, itu bagian dari yang saya pernah terlibat dalam hal intelligence untuk pembuatan, bukan intelligence spionase, untuk intelligence untuk artificial intelligence. Nah, nanti ahli robotiknya lain lagi. Nah, jadi dari sini proses learning itu terjadi, dan machine itu melakukan learning, disebut machine learning. Ini nggak apa-apa ya kita masuk ke yang sesi 5, tapi karena kan begitu nyambung harus disampaikan. Karena tidak perlu terlalu didaktik seperti kita di kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi yang namanya uncertainties ini adalah problem, dan dia diatasi oleh model. Nah, jadi model itu secara filosofis, sebenarnya secara konseptual dan epistemologisnya adalah simplifikasi dari realita. Dan model itu menekankan pada aspek yang ingin diketahui. Misalnya dampak kerugian dari perubahan yang terjadi ya di dalam perdagangan sebuah instrumen. Nah, itu kita modelkan. Nah, model itu hanya dipakai untuk tertentu. Misalnya kalau kita lagi mempelajari model kereta api, ya kan kita ambil, atau sistem pencernaan. Nggak semua tubuh kan, hanya sistem pencernaan itu saja, dan itu difokuskan. Nah, di dalam perjalanannya, model ini canggih, mampu mengantisipasi. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau diperhatikan, ternyata model kita ini nggak ampuh. Kenapa model kita nggak ampuh? Karena model kita ini menghadapi realitas yang kompleks. Ini satu bank ini udah bikin nih model credit worthiness, kelayakan kredit, udah dianalisis ini orang pasti ini. Nggak taunya dia nggak mau bayar utang. Nggak taunya dia nggak mau bayar bunga. Kenapa? Bukannya dia, ini orang dia lagi tiba-tiba hijrah ke syariah kok gitu. Oh, diteken-tekenin bunga kan gitu. Dan ternyata modelnya tidak mengantisipasi kompleksitas itu. Nah, berarti kan kompleksitas ini ternyata membuat mentah semua modeling kita dalam mengantisipasi uncertainties. Nah, berarti dari sini kita langsung jam ya. Kalau kita mau bangun risk intelligence, antisipasi dan adopsi dan kemudian akomodir juga yang namanya complexities. Message-nya di situ.
Jadi jangan terjebak, ini canggih nih mesin learningnya. Tapi kan dia mesin, garbage in, garbage out. Jadi harus dibuat sedemikian rupa, ya modelingnya dia juga mengakomodir ya hal-hal yang sifatnya non, ya di dalam, ya di luar atau beyond dari teori kreditnya. Jadi teorinya harus dibenerin, karena kan kita pakai 5C gitu-gitu kan. Nah, terus ternyata apa? Ya faktor religius nggak di ini. Masa kita salahin orang, tiba-tiba dia tobat nggak mau bayar bunga? Ya tinggal nanti solusinya mencari jalan keluar kan gitu. Nah ini nggak bisa dong dia ngotot bahwa SOP-nya tetap bunga. Sementara orang udah berubah. Orangnya nggak bisa disalahkan juga. Anda harus konsisten, harus gini, utang harus dibayar, gini-gini. Enggak. Tapi harus diantisipasi dan dipahami. Kalau dia masif kan repot. Jadi kita nggak bisa juga nggak mau tahu kalau bank. Karena kan kita tadi di awal, understanding the context is important kan gitu. Kalau nggak risk. Kalau di dalam satu komunitas, kita macam-macam ngotot pakai SOP kita, bisa dibakar bank kita kan gitu. Nah, jadi nggak bisa kita juga ego begitu, dan inilah bahwa pentingnya risk intelligence. Ini gimana ya? Oke, sip. Nah ini kembali ke sini. Oke. Nah, yang kemudian yang ketiga, berarti kita menghadapi masalah kompleksitas kan? Complexity. Jadi ada yang sifatnya non variabel itu mempengaruhi ternyata. Ya di dalam satu wilayah ada bupatinya incumbent pengen naik lagi. Ya. Di waktu kampanye temanya apa? Semua itu kan kebetulan daerah pertanian tertentu homogen, bakau. Saya nggak usah sebut ininya. Waktu kampanye tema dibilang kalau nanti ada ini Pak gagal panen ini nggak usah bayar utang. Bingung kan bank-banknya di situ kan? Bingung karena apa? Karena ternyata ada faktor politik. Ya, dan tidak masuk itu di dalam modeling credit analysisnya, credit risk modelingnya nggak ada. Kacau. Nah, berarti ada complexity. Nah, bagaimana complexity ini bisa diatasi? Nah, risk intelligence itu ya dengan bantuan big data dan artificial intelligence dia melakukan restrukturisasi data. Jadi kalau kita shortcut kira-kira begini, big data itu apa sih? Big data itu sesuatu yang tidak terstruktur, distrukturkan itu aja. Kan datanya tidak terstruktur, mungkin itu ada ya, bahwa ada fakta, ada calon incumbent mau maju lagi, kemudian ada tema kampanye, kan itu data. Dan data itu tidak terstruktur, mungkin kita sudah tahu, sudah mendengar itu, tetapi tidak dimasukkan dalam struktur analisis data kita, sehingga dia tidak bermakna apa-apa. Yang waktu COVID itu kan ada kan, bahwa presiden sudah bicara begini, ada bupati atau wali kota kan gitu, sampai ngotot gitu kan, kemudian multi finance-nya sampai bingung kan gitu. Terus diinikan lebih lanjut oleh OJK, dimediasi. Nah jadi kompleksiti ini Bapak Ibu sekalian, membuat ya kemampuan prediktif modeling kita, kemampuan model-model kita itu menjadi tidak relevan. Nah berarti dia ditolong sekarang oleh big data dan artificial intelligence. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini konsep UK-nya nih makanya dalam. Begitu udah big data apakah selesai? Ternyata tidak, ada yang disebut ambiguity. Jadi masalahnya ambiguity. Sekarang kan fintech, si fintech 1, Bapak pasti punya. Menghimpun dana nggak menurut Bapak? Ya nggak usah disebut lah ininya kan. Menghimpun dana nggak? Kalau menghimpun dana bank dong. Nggak punya izin bank. Padahal kan dia fintech pembayaran kan, sistem pembayaran. Oh enggak, duitnya kan nggak di saya, ditaruh di bank. Berarti kami nggak mengimpun. Bank juga bisa taruh kok duitnya di bank. Namanya kan penempatan pada bank lain kan gitu kan.
Bukan berarti itu membenarkan tindakannya. Kan ada ambiguity. Kalau sistem pembayaran kan berarti dia transaksi, nggak boleh uangnya nyimpen kan gitu kan. Misalnya Bapak taruh 5 juta di situ. Ya, izin ya Pak, 5 juta ditaruh. Kan duitnya mangkal di situ. Bapak belum pakai kan transaksi. Nah, begitu Bapak naik kendaraannya itu bayar 200.000 ke airport, baru kan dipotong. Nah, itulah baru transaksi. Jadi harusnya waktu diisi 5 juta duitnya jangan pindah. Hanya terjadi application program interface API yang nanti mau diatur, bahwa uangnya nggak pindah, tapi sudah semacam kita memberikan kredit komitmen kepada sistem pembayaran itu bahwa ada kontrak 5 juta. Tapi begitu kita order makanan 500.000 baru kepotong 500.000 kan gitu. Duitnya nggak pindah, karena kalau pindah bunganya hilang gitu. Interesting ya, kita nggak bisa salahin Pak, ambiguity. Jadi FUKA ini memang sakti sebenarnya, memang hebat nih. Militer Amerika itu mendesain ini dan sehingga orang bisnis itu memakainya. Jadi kalau big data sudah masuk, ya artificial intelligence sudah masuk, bukan selesai segalanya. Masih ada lagi ancaman ambiguity. Silakan kalau ada mau diskusi. Pak, ada Pak, sebentar Pak, siapa ini? Sulaiha Muhyiddin. Ya. Dari daring Pak. Beliau menanyakan, kalau sekarang itu kan ada teori juga tuna Pak, turbulence, uncertainty, novelty dan ambiguity. Apa Ya. bedanya dengan FUKA? Kurang lebih sama, tapi kan banyak teori berkembang. Nah, karena topik kita ini tidak lagi membahas teori tentang change, jadi yang saya ambil dari sisi ini. Jadi turbulensi itu adalah berbicara soal speed perubahan. Ya, speed perubahan. Ya, speed perubahan ini dan magnitude perubahan, besaran itu disebut volatility. Nah, di sana disebut turbulence. Jadi dia menghantam. Oke. Nah, kemudian yang kedua uncertainty, sama. Ya. Kemudian ada juga novelty, adalah kebaharuan. Nah, itulah yang disebut sebagai bagaimana kita bisa memunculkan sebuah temuan big data untuk mengatasi complexity. Dan uncertainty itu juga kalau dalam creative destruction dimunculkan karena adanya sebuah hal yang baru sehingga yang lama menjadi geger gitu loh. Ya, new normal misalnya, sebuah pola baru. Semua harus ini beradaptasi terhadap penggunaan Zoom dan lain sebagainya. Nah, pergerakan menjadi berkurang, efisiensi biaya dan waktu itu sangat 4 jam loh dulu kalau saya mau ngajar 2 jam. Kadang-kadang kan nyesek kalau ngajar 1 jam, pulang perginya 4 jam. Nyesek banget gitu, kita kepantek di itu, thanks memang ke WA dan lain sebagainya. Jadi kita ada kerjaan di dalam perjalanan itu kan gitu. Nah, jadi itu nyesek ya. Nah, sekarang kan enak, kadang-kadang kan bisa 2 Zoom kita kan gitu kan. Karena kan kita tidak selamanya ngomong terus, bisa menjadi pendengar. Ya kita pakai 2 ini. Nah, jadi kalau kadang-kadang saya suka itu, yang satu putih, yang satu hitam, ada yang cerdik itu lagi pakai 2 Zoom ya kan gitu. Buru-buru sekarang dicoba pakai hitam semua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu benar ada yang tuna juga. Novelty dan yang terakhir adalah ambiguity. Ambiguity-nya sama. Jadi thanks Pak, ada masukan dari Pak. Iya, Pak Muhyiddin, thank you. Ya, terima kasih. Dari mana Pak Sulai? Dari Hasanuddin ya? Dari mana Pak Sulai ini? Dari Universitas Hasanuddin? Bukan. Sorry Pak, saya Ibu. Oh, Ibu Sulaiha. Muhyiddin my Bapak. Silakan Bu, siapa tahu ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, pertanyaannya tadi saya cuma mau di-stressing aja. Karena saya juga kemarin sempat mendengar ada tuna, jadi saya belum sempat mendalam tuh terhadap tuna Pak. Jadi saya mungkin pas inget Bapak jelasin FUKA, ya udah saya masuk aja, ingetin. Iya. Untuk tunanya dibahas juga. Ya. Begitu aja Bapak. Saya terima kasih Bang. Ya, Ibu dari mana Bu? Atas ini. Iya, Ibu dari mana Bu? Atas ini.
Oh, dari Semen Indonesia, Pak. Semen Indonesia. Oh, dari Semen Indonesia. Thank you very much. Makasih, Pak. Terima kasih. Baik, jadi bisa saja bisnis semen juga bisa mengalami VUCA. Kalau ditemukan sebuah material ya, ilmu material kan berkembang ya. Ilmu material yang bisa tiba-tiba secara revolusioner mengganti semen dan harganya bisa 1/10 kan ngeri juga. Ya kita mana tahu kan begitu, tapi ya harus tetap diantisipasi sebuah scenario analysis. Jadi ada skenario normal, ada skenario pesimis, ada skenario doomsday kan kita bisa buat. Nah ini yang harus diantisipasi sedemikian rupa. Karena kita tidak boleh menafikan itu kayak BlackBerry. Hancur kok seketika. Kan enggak raja tega banget memang nih bisnisnya. Enggak ada ampun. Harus mati. Kanan lagi. Gitu. Silakan. Cara ini banyak teori doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risk management harus disertifikasi terus. Oh, bocor ya. Bocor ya. Oke. Gak apa-apa. Ini kan intermezzo yang membuat menjadi lebih enggak ngantuk gitu. Jadi semua harus dibuat santai juga sih, kalau enggak kan kita stres juga, everything harus ini. Jadi irregularity juga kadang-kadang membuat kita menjadi lebih rileks. Ada lagi dari yang tempat luring ya, kita ini luring ya. Ya, terkait dengan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang di daring, terkait dengan VUCA ini, apakah pemerintah Indonesia mengantisipasi atau mempunyai pandangan dan lain sebagainya? Seharusnya iya. Dan saya kan juga menekankan bahwa kita punya RPJMN. RPJMN versi COVID juga harus dibuat dong. Ya jangan RPJMN-nya tidak berubah, ya. So akhirnya kan turunannya ke semana-mana menjadi kita disuruh ini, tetapi bonggol atasnya harus juga melakukan adjustment, adaptasi. Nah, itu sangat menjadi utama dan penting bila waktu menyusun RPJMN-nya tidak mengakomodir flexibility. Nah, kalau sudah fleksibel dan agile, sebenarnya di bonggol atasnya cukup bisa bertahan, kemudian yang di bawahnya yang melakukan adjustment. Jadi memang kita mengantisipasi perubahan itu, tetapi sejauh mana itu kan masih menjadi challenge kita bersama. Kemarin kita simposium ya, di BPIP, kebetulan saya juga hadir sebagai pembicara mengenai ekonomi Pancasila ke depan. Nah, ketika berbicara Pancasila kan harus disambung juga sekarang transformasi digital. Masalah ketidakmerataan. Saya singgung di sini yang menyangkut digital inequality. Sekarang kita tanya, yang namanya OVO punya siapa? Yang namanya Tokopedia punya siapa? Yang namanya Lazada, Bukalapak. Jangan kita kena dihibur dengan ini karya anak bangsa, karya anak bangsa. Udah kagak anak bangsa lagi kan misalnya kan gitu. Ya. Jadi ini saya realistik ya. Disukai atau tidak disukai tidak. Jadi jangan dong gitu. Kenapa sih? Sekarang saya mau belanja di Tokopedia, setiap mau belanja nyesek. Ini selalu mikir, yang dagangnya, yang punya barang dapat berapa ya? Yang pasti pegang untungnya dapat berapa yang bikin platform? Kan menjadi bertanya kan kita. Terus jangan barang. Jangan-jangan barangnya juga bukan dari Indonesia. Yang si pedagang-pedagangnya memang dapat bagian, tapi barangnya ternyata ada penampung besarnya, kan gitu. Yang bisnis gudangnya. Dan ini menjadi pertanyaan yang menjadi sesuatu yang harus kita benturkan secara pemikiran ya. Nah ini tugas siapa? Dan harus bikin risk intelligence dalam kaitannya dengan ini, kan begitu. Ini bukan lari ya, tetap konteksnya sama. Ya jadi ke depan ini berbicara soal bagaimana ekonomi Pancasila dikaitkan dengan transformasi digital sangat serius. Nah Bapak Ibu sekalian, ya dalam kaitan dengan ini, kalau kita lihat di dalam transformasi digital ini, ternyata antenanya itu ke Indonesia itu kencang. Kita buktikan begini, datanya saya tidak sampaikan secara langsung, tapi kira-kira saya hafal. Bahwa ya jumlah
penduduk di dunia ini sekitar 7,8 miliar atau katakan 8 miliar. Kemudian jumlah HP-nya itu 60%. Jumlah HP-nya. Oke. Nah, kemudian rata-rata di dunia umur 16 sampai dengan 64 tahun yang berinternet itu rata-rata satu hari 7 jam 45 menit. Oke. Nah, itu rata-rata. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Indonesia penduduknya 275 juta. Ternyata jumlah HP-nya 140%. Lebih banyak dari penduduknya. Berarti udah ada antena kan? Karena semua HP sekarang hampir semuanya ada wifi. Hampir. Kayaknya nggak ada lagi HP yang nggak ada wifi-nya ya. HP produk baru. Nggak ada kan? Nah, katakan 140 juta. 140%. Oke? Nah, rata-rata orang Indonesia umur 16 sampai dengan 64, yang di bawah 16 nggak diikutin ya, anak-anak kita yang sekolah nggak masuk. 16 sampai 64 rata-ratanya adalah 9 jam. Berarti kalau mau jualan di Indonesia kan jualannya melalui internet dong. Karena kalau menemuin orang itu ada di internet 9 jam. Berarti kan dalam hal risk intelligence itu bisa dipotret, kelakuan orang bisa diketahui dari apa yang dikerjakannya selama 9 jam. Kalau tidur kan kita nggak bisa intelijen kan. Yang kita bisa intelijen kan adalah waktu dia di internet. Jadi ini bicara soal digital transformation, berkaitan dengan risk intelligence, berkaitan dengan strategi bisnis, memang kita harus masuk di situ. Karena orang 9 jam, konsumen 9 jam ada di internet. Tinggal kita pelajari kok behaviornya. Saya ngotak-ngatik apa? Dari pagi ke sini saya berangkat, yang saya kotak-atik itu gitar. Buat anak saya mau kursus gitar hari Sabtu. Kalau dia nggak ada gitar, habis saya. Disikat teman anak saya namanya ini. Jadi anak sekarang itu gila. Gak kayak kita dulu kalau mau nekan orang tua bisa dilempar asbak kan gitu kan. Sekarang dia bisa dengan ininya kan gitu. Jadi kita sendiri jadi ketakutan. Hari Sabtu harus ada. Jadi saya buka-buka. Ya, itu perjalanan hampir 1 jam. Itu kan data semua. Besok-besok itu iklannya yang masuk ke saya bisa tali gitar, tas gitar, alat pembersih gitar, amplifier. Itu kembangannya intelijensinya udah banyak. Data mining. Interesting ya, saya contohkan gitar. Dan saya pernah juga, ya, waktu kawan saya profesor di Unpad ulang tahun, karena teman satu kamar, waktu di Australia selama ya berapa 10 tahun. Nah, saya datang begitu, kemudian sebelumnya saya ngobrol di Facebook soal gitar itu. Terus saya kirim model gitar yang saya juga ambil dari Google, ya, karena nggak saya foto sendiri kan, nggak efisien, saya ambil dari Google. Jadi ambil saya dari Google, masuk kirim ke Facebook, itu semua habis itu setiap saya buka Facebook, kok ada iklannya beda sama istri saya kan gitu. Istri saya kucing, lalu ada tiba-tiba orang jual kucing, kalau saya gitar, buku musik, dan lain sebagainya. Jadi memang artificial intelligence dikaitkan juga dengan big data, sudah main. Dan kalau kita, semua yang dikurung di kelingkingan kita, toko yang kita lihat kalau di dalam yang non-digital, kalau kita lihat tokonya itu kan kita belanjanya pasti di situ. Gak mungkin kita belanja ke tempat lain secara imajinatif. Jadi kalau misalnya di sekitar kita punya sosial media, itu ya itu yang akan peluang akan kita beli. Nah jadi dari usia 16 sampai 64 tahun, 9 jam rata-rata orang Indonesia ada di internet. This is very interesting, dan kalau kita bisa baca dan dapatkan itu sangat menarik. Bukan hanya yang sifatnya retail ya Bapak Ibu sekalian, karena ada bilang, oh enggak, kita corporate bisnis yang enggak ada hubungan dengan retail. Memang corporate ujung-ujungnya kan ada retail juga. Jadi ada enggak, kita jualan minyak, memang minyaknya mau ditelan sama siapa? Orang juga kan. Ujung-ujungnya kan dia harus mengetahui juga bahwa minyak atau dia punya ini, dan ujung-ujungnya kan dipakai walaupun dia main di wholesale. Dan agregasi dari perlakuan orang yang menggunakan itu akan mempengaruhi industrinya dia pada akhirnya. Nah disitulah intelligence. Jadi nggak bisa menafikan, enggak, perusahaan kami tidak ada urusan dengan retail, kan gitu kan.
Itu cara berpikirnya udah lama. Ya, kami B2B kok. Ya B2B yang Anda berbisnis kan berhubungan juga dengan retail. Ujung-ujungnya. Jadi tetap agregasinya itu akan mempengaruhi kita. Dan bacaan dari bisnis intelijen itu, bacaan dari risk intelijen itu sedemikian rupa mempengaruhi strategi kita ke depan. Ya. Ya, diulang nggak apa-apa ya Pak, buat yang daring. Ya, dari apa yang tadi Pak Jari sampaikan gitu ya. Konteksnya kan sebenarnya kalau kita mau merefer kepada peraturan, contohlah peraturan OJK berkaitan dengan perasuransian gitu ya. Ya. Itu kan ada dibagi misalkan ada pialang asuransi dengan pialang reasuransi misalkan. Ya. Nah, kalau kita merefer ke sana tentunya ada pembagian ataupun peraturan-peraturan yang memang spesifik. Contoh misalkan pialang reasuransi itu memang tidak bisa langsung ke end user. Ya. Sehingga akhirnya kalau misalkan tadi Pak Jerry menyatakan bahwa lebih cenderung korporasi, ya mungkin pialang reasuransi itu adalah sebagai bagian dari yang korporasi. Ya, betul. Nah, implementasi dari sisi misalkan tadi mengenai digitalisasi atau big datanya, nah kalau menurut Pak Jerry sendiri, apakah itu masih applicable dengan konteksnya ada peraturan di pemerintah yang kita juga nggak bisa tabrak sebenarnya kan betul. ya. Nah, tapi di satu sisi kita juga melihat peluang bahwa apakah memang bisa kita mengimplementasikan AI ataupun tadi big data maupun juga digitalisasi itu sendiri untuk korporasi tadi. Oke. Jadi ini masalah layering. Jadi katakanlah kita wholesale B2B, ya kita nggak main ke end user. Nah, tetapi kita punya partner, ya itu kan main ke end user nggak? Nah, perilakunya dia kan pasti function dari end usernya. Nah, untuk mengantisipasi perilaku dia, kita harus juga menganalisis juga di end usernya. Disitulah data mining. Kan kita bisa mengantisipasi kecenderungan partner kita itu. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep ekosistem. Jadi ciri dari digital transformation, digital economy adalah build ekosistem. Itu pertama. Yang kedua, ada gium lama tetap berlaku. Yang namanya perubahan pasti terjadi. Namanya winner takes all. Jadi nanti Bapak ya duitnya ditaruh di bank yang ada go-nya. Kemudian belanja melalui toko itu. Ya. Terus kemudian makan melalui Go itu juga. Kalau nanti pegel-pegel mijitnya Go Massage. Rumah kotor pakai Go Clean. Rusak pakai Go Fix. Sakit pakai Go Medic. Pergi-pergi pakai Go Transportation itu. Apalagi yang kurang? Yang tiba-tiba mau cari jodoh pakai Go Jodoh. Kan gitu kan? Semua ada. Winner takes all. Ekosistem. Ya kan gitu kan? Jadi memang ini memang nature-nya begitu selama ini dan tapi caranya dia tidak menguasai konglomerasi dengan pola kepemilikan. Cirinya. Karena yang dikembangkan adalah bagaimana platform. Jadi menjadi perusahaan transportasi antar-antar tapi nggak punya armada. Kan gitu. Ngapain memiliki, ngapain besar-besarin aset, yang penting besarin margin. Dulu kalau bisnis dulu ya, kalau orang asuransi dulu ya, sama orang bankers, itu kalau saya ketemu mengkilap-mengkilap loh. Karena marginnya masih gede kan gitu kan. Kalau misalnya saya ke kafe, ngobrol, makan atau apa, begitu saya mau bayar, udah dibayar terus. Kalau sekarang sering saya yang bayar gitu loh. Dan kalau itu dari atas ke bawah itu mengkilat kinclong. Dan saya ngebayanginnya Pak Arwin Rasid terus gitu karena kan mengkilap terus kan gitu kan. Itu contoh yang baik. Tapi kalau sekarang kadang-kadang suka cuek ya, gespernya nggak mengkilap gitu loh atau apa dan lain sebagainya. Ini mungkin kenapa? Karena memang margin makin tipis. Dan kita sering berorientasi pada size. Nah, jadi not to have but to be nanti. Ya, not to have armada, but to be the best transportation provider system. Not to have rooms, but to be the best accommodation provider system. Yang Red Doors, kemudian Airbnb. Tapi dia bisa begitu karena dia pegang data intelijen. Dia pegang siapa
yang mau demand, dan dia bangun ekosistem dengan platform. Bapak Ibu sekalian, yang di sini luring maupun yang di daring, perusahaan news nggak ada wartawannya. Itu yang namanya Lambe Tura dapat duitnya jauh lebih kaya dari kita loh itu. Ya nggak bikin apa-apa. Pak Jerry Marmen selingkuh, tanda tanya, udah nggak kena undang-undang ITE kan gitu. Orang nanya kok gitu kan. Ya kan? Jadi selalu gitu. Jadi pintar dan tahu. Karena apa? Dia sudah not to have, tetapi but to be. Ya, not to have armada, but to be the best transportation provider system. Nah, esensinya sebenarnya mengapa bisa itu terjadi, nggak lari ya dalam konteks pembicaraan kita, karena dia membangun dan menguasai informasi dan data tersebut melalui sistem intelligence, walaupun namanya tidak intelligence, tapi namanya adalah bagaimana data mining. Sebenarnya part ya, esensi penting dari risk intelligence itu nanti data mining. Nah, sementara itu sekarang kita, risk management kita masih banyak kerjanya bikin laporan profil risiko aja. Ya ngulang-ngulang profil risiko untuk memenuhi ketentuan regulasi. Nah, harusnya regulator juga menekankan untuk pentingnya melakukan sedemikian rupa fungsi intelligence ini. Ya, tapi kita kan sama-sama berkembang dalam pemahaman kan. Gitu, dan saya ketahui bahwa OJK Institute itu lagi juga mendorong ini. Kan nggak bisa balik tangan kan, mesti sabar dikit lah kan gitu. Nah, OJK Institute kan juga mendorong, karena OJK Institute untuk ke industri, bukan untuk ke pegawai OJK. OJK Institute itu bukan untuk mencerdaskan pegawai OJK, dia ke industri. Nah, nanti bagaimana? Industri sudah macam berkembang, tetapi staf OJK-nya masih pandangan lama. Nah, repot juga kan gitu. Nah, jadi memang ada dilema-dilema yang harus, ada gap-gap yang harus diatasi secara bersama. Ya, sehingga ini menjadi penting. Makanya OJK itu juga untuk SDM-nya juga agak progresif. Dan mau ngirim orang untuk ikut workshop loh. Beberapa kali saya bikin workshop, pesertanya dari OJK, saya kaget juga kan gitu. Jadi memang karena kejar-kejaran, nggak mau juga industri berkembang, karena dorongan OJK Institute, sementara OJK SDM masih harus meningkatkan lagi. Ada lagi? Menarik ya pertanyaannya. Jadi tetap Pak, walaupun bisnis kita adalah B2B, ya bukan berarti kita tidak mempunyai perhatian atau kepedulian terhadap end user. Enggak, karena B2B kita, bisnis partner kita yang katanya B itu, juga dia punya retailnya. Tetap gitu. Jadi konsep ini yang disebut sebagai ekosistem. Silakan Pak, ada lagi? Ya. Bisa bertanya Pak? Silakan. Ya, dengan Denny Teu dari Maximus, Pak. Ya, lampu, iya, jadi bisa buat baca kalau tidur, jadi kalau saya nonton, ya kan. Bisa dengar suaranya? Dengar. Keras nggak apa-apa ya Pak? Oke. Jadi ada yang ingin saya coba connecting, yaitu mengenai yang kita bicarakan ini kan memang risk intelligence, tetapi dikaitkan dengan GRC, good governance, risk, dan compliance. Dari sisi FUKA ini, kalau kita breakdown di mana governance-nya, good governance-nya, di mana risk-nya, dan di mana compliance-nya, apa bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih. Tentu. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Denny, Pak. Pak Beni. Denny, Delta. Pak Denny dari? Dari Maximus Insurance. Oke, good, very good. Pak Denny, terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Jadi kalau dalam perspektif GRC ya dalam kaitan dengan FUKA, FUKA itu kan konteks. Karena di sesi pertama ini bahwa understanding the context is central, itu ya. Nah, bagaimana GRC ini? GRC itu dari tiga konstruk, ya, tiga konsep yang sekarang dilihat tidak bisa dieksekusi hanya satu persatu. Saya kasih sharing, nggak curah gagasan begini Pak Denny. Yang pertama, kita melihat dari risk, ya. Risk. Ya, ini shortcut ya aja. Risk itu adalah intelligence-nya. Risk itu adalah panca inderanya. Apa tugas dari risk? Sebenarnya tugas dari risk itu melihat risk dan return.
inti substansi dari risk adalah melihat di mana ada gula dan di mana ada racun, di mana ada madu dan di mana ada racun. Gulanya itu, madunya itu namanya return, kemudian racunnya itu namanya risk. Jadi sebenarnya konsepnya dari awal namanya selalu risk and return. Nggak tahu kenapa sekarang kok namanya risk management. Nah, tapi nggak apa-apa, selalu kan risk and return. Walaupun namanya risk management, tetap return itu tidak boleh di ini. Nah, sekarang saya nggak mau menggunakan istilah return karena nanti diprotes oleh teman-teman dari SDM. Kita kembangkannya aja return menjadi performance. Jadi risk and performance itu dua substansi dasar yang harus diidentifikasi dan harus diukur dan harus dimonitor dan harus dirancang rencana mitigasinya oleh risk management. Nah, ini adalah fungsi intelligence-nya untuk mengetahui risk sebagai ancaman, kemudian return atau performance sebagai kesempatan. Oke. Nah, risk dengan demikian adalah panca indera untuk melihat di mana ada jebakan, melihat di mana ada peluang, dan melihat di mana ada potensi return yang sifatnya long term dan sustainable. Baik Pak, sampai di sini clear, dan ini fungsi intelligence-nya harus jelas. Oke, setelah risk ini menyajikan informasi intelligence ini secara sistematik dan sistemik, risk ini memfeeding informasinya ini kepada manajemen untuk ditata kelolakan. Jadi manajemen itu dengan tata kelolanya itu adalah movement. Dia mesin yang lompat dan lari kencang karena ada informasi intelijen dari risk. Nah, risk ini tentu harus memahami VUCA tadi, supaya dia tahu di mana ada madu dan di mana ada racun. Apakah madunya itu jangka pendek atau madunya ini sustainable? Apakah madunya ini juga akan diambil oleh pesaing, beruang-beruang lain atau binatang lain, atau bagaimana? Ini ilustrasinya Pak. Nah, baik setelah itu di feeding secara sistemik dan sistematik melalui information system, intelligence system, kalau kita dulu namanya laporan profil risiko yang tidak dipakai oleh manajemen hanya untuk laporan, kenyataannya ini to be honest saja nih, kan begitu kan? Tidak dioptimalisasikan secara signifikan ya. Ya dipakai sih, tapi tidak itu. Perencanaan strategis bikin sendiri kan gitu. Nah, ini kita talking about reality, bukan idealnya. Nah, dari sini manajemen itu mencoba mentata kelolakan, menjadikan ini movement untuk mengejar madu ini. Ya, dan juga dia waktu lompat dan lari kencang, dia tahu di mana ada lubang, sehingga lubang itu semua diinformasikan oleh intelijen. Sehingga pasukan Zeni ketika bangun jembatan tahu berapa buaya dan lain sebagainya kan gitu. Nah, jadi ini ditata kelolakan dan itu komponennya harus, strukturnya harus bagus. Bagaimana dia bisa menjadi movement lari kencang, struktur harus lengkap. Ada fungsi direksi, ada fungsi komisaris, ada fungsi komite, ada fungsi-fungsi lain. Kedua, dia juga harus jelas, jangan sampai ada penyalahgunaan aset dan salah kelola. Benturan kepentingan harus diurus. Makanya tata kelola itu isinya benturan kepentingan tidak boleh. Transaksi skala besar juga, skala besar harus diantisipasi. Transaksi pihak terkait juga harus diantisipasi. Nah, kemudian unsur dari tata kelola, kalau di POJK dan lain sebagainya, itu juga pasti ada rencana bisnis dan rencana strategis. Nah, jadi perencanaan itu adalah bagaimana mentata kelolakan informasi strategis dari risk supaya ini bisa lari kencang. Oke, nah sekarang supaya dia lari kencang, bagus, itu ideal. Nah tapi bisa terjadi di jalan itu dia neko-neko, lihat lirik kiri, lirik kanan. Karena itu kan ada informasi value, dan itu ada unsur orang. Nah supaya jalannya lurus di jembatan Shirathul Mustaqim, dia harus dibimbing oleh roh yang namanya roh kepatuhan. Dan ini budaya. Jadi clear ya Pak? Jadi kepatuhan itu membuat si governance itu tidak neko-neko, ya. Dan waktu governance ini mendapatkan informasi, dia bisa lari kencang menuju tujuan untuk peningkatan value dan protection value. Jadi value creation-nya dan value protection-nya itu dapat informasi dari risk sebagai intelligence. Nah kemudian dia lari kencang, waktu lari kencang jangan lirik kiri, lirik kanan,
Dan itu hatinya harus lurus dibimbing oleh budaya yang ex ante, yakni budaya kepatuhan. Termasuk juga komitmen terhadap tidak sekedar peraturan, tapi norma, standar, etik, dan yang berlaku. Jadi sebenarnya GRC itu sebuah rangkaian konseptual yang sangat beautiful kan? Ya, bahwa governance ini bertindak, jangan cari-cari informasi lagi, orang risk. Risk itu kan risk and return, termasuk kalau ada risk bagaimana mitigasinya, dia yang bikin standarnya. Yang pakai siapa? Bukan orang risk gak bisnis kok. Yang pakai orang sana, orang first line. Nah first line itu kan tata kelola dia, sedemikian rupa. Dan first line itu memperhatikan dirinya sendiri juga dengan menerapkan internal control. Dan dia juga diperhatikan oleh pihak luar, namanya audit internal. Jadi kurang lebih ini Pak, bahwa saya menceritakannya ini dengan bahasa ilustrasi, bahwa risk management itu panca indera, kemudian governance itu tubuh kita, tangan, anggota tubuh yang berlari kencang dan memukul dengan pukulan yang kuat, tetapi hatinya itu diarahkan dengan kepatuhan spiritnya. Jadi risk itu adalah otak informasi intelijen. Ini ilustrasi ya Pak. Jadi kalau ditulis menjadi ada penulisnya, itu saya lagi cari penulis ini bagus juga nih supaya orang kadang-kadang ada ngomong GRC apa sih maksudnya kan gitu. Dibaca di textbook malah bikin bingung. Kemudian serpihannya tidak terintegrasi. Jadi saya coba itu kan seperti itu. Sehingga kita manusia harus punya GRC. Harus comply hatinya. Ada roh basironya. Kemudian harus juga kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan melihat dari mata, dari kuping. Jadi quick to see, ya quick to listen, ya quick to think, and quick to decide, and quick to act. Tetapi secara benar. Nah itu sebenarnya dari situ. Ini curah gagasan ya Pak? Ya, monggo Pak, makasih. Ya, curah gagasan. Jadi Bapak dan teman-teman tentu bisa memperkaya melalui diskusi-diskusi kita bersama. Baik Pak Jerry, sudah waktunya kita break dulu. Bapak juga mesti istirahat sebentar. Ya. Silakan Bapak-bapak, breaknya ada di luar. Monggo aja kalau mau dibawa masuk nggak apa-apa ya Pak ya. Soalnya di luar agak sempit. Monggo Bapak dan Ibu yang daring silahkan break dengan kuehnya masing-masing. Kita kembali jam 10.30.
Iya, harus olahraga. Kalau cuma sepedahan aja ternyata nggak ada guna, malah nambahin nafsu makan.